Wis, Asik kan? cakep banget. Asik kan? Udah. Biar kayak Om Fani dong. Tangga marah. Biar kayak Om Fani dong. Gimana gayanya Om Fani? Kemarin gimana? Mantap. Oh iya. Mantap. Oke, jadi tujuan gue bikin channel ini namanya STO Style ini karena gue emang suka sama Tamiya kelas STO. Cuma sebenarnya ada sejarahnya, ada ceritanya nih. Dulu channel ini ngebahas tentang hobi gue, jadi emang intinya tuh tentang hobi ini lah. Oke. Jadi ya tahu sendiri lah boys are toys ya kan, kita laki-laki para pejuang-pejuang rupiah stres di jalan ya kan. Oke. Akhirnya ya harus punya hobi dong ya kan. Lu Betul. harus punya hobi. Betul. Nah, Harus punya hobi. tadinya gue mainnya tuh RC lah ya. Gue main RC remote control lah, tapi gue lebih suka yang buggy dong, kalau yang loncat-loncat. Oke, tahu. Nah, lu bisa lihat lah di video-video di bawah gue tuh. Udah lama lah gue main itu, seru-seruan sendiri aja, orang bego. Karena ya itu gimana ya, gue yakin lah para laki-laki, bapak-bapak, orang tua gitu kayak gue nih, gue kan orang tua, bapak, kita tuh punya jiwa kekanak-kanakan. Betul. Punya jiwa anak kecil yang kira-kira yang ya mungkin dulu kita nggak mampu nih buat beli mainan yang kita pengen. Betul. Cuman saat ini ketika udah kerja, udah punya gaji, punya duit segala macam, akhirnya ya, lu kayak wah gue pengen mainan ini waktu kecil cuman nggak kesampean. Nah sekarang lah baru kesampean, kira-kira gitu. Berhubung ya kan kita dulu masa kecilnya bukan orang kaya kan. Betul. Ya kan? Betul banget tuh. Jadi ada sejarahnya lah ya. Jadi awalnya gue tuh mainnya RC, gue main remote control, itu asik sih. Sampai sekarang sih gue juga masih suka sebenarnya ya. RC buggy itu yang terbang-terbangan, loncat-loncatan. Cuma sayangnya itu gue main sendirian gitu, kayak gue nggak nemuin komunitas yang sesuai gitu loh. Gak punya temen lah ya. Gak punya teman, sendirian gitu. Dan akhirnya singkat cerita pergantian hobi, tiba-tiba gue lagi jalan ke Living World nih ceritanya. Living World yang di Alam Sutra Iya, sama iya. anak gue. Oke. Di atas tuh lagi ada Jordan Toys, lagi event lah Oh, dia. iya. Terus gue lihat nih, wih lucu nih main Tamiya nih. Jadi Ah. nostalgia kan, ya kan? Betul, Gua bilang, nostalgia. wih seru nih nostalgia main Tamiya nih. Gue panggil anak gue nih, gue panggil anak gue bilang, apa tuh ya? Tamiya nih namanya, gitu kan. Bisa balapan gitu kan? Ya udah belilah di situ. Waktu itu gue beli DCR 01. DCR 01. Itu Bini tahu itu Bini. Ya tahu lah, Oh, kan Bini. ini nggak tahu. Ya, Bini Itu nggak ntar tahu ada gitu kisah ya. yang lain. Ada kisah yang lain tuh. DCR 01 sama DCR 02. Oh. MA, sasis MA. Iya, kembaran sama anak ya. Yoi, sebelahan kembaran. Tadinya gue pengen kayak ya udah nyobain aja gitu, beli gue nyobain dong. Gitu. Tiba-tiba pas gue nyobain sekali dua kali main dirakit di tempat tuh dirakitin. Gue belum kenal sama Mas Topik itu. Oh, iya. Belum kenal. Dirakitin sama Mas Topik tuh. Dirakitin segala macam, terus gue mainin ya lucu gitu. Kelas STB kan, kelas basic gitu, yang biasa apa? Yang basic lah ya gitu. Basicnya. Standar box lah, lo beli boxnya. Kayak gini nih ya. Ya, nih kayak gini standar box. Oke. Jadi ini STB kan basic ya, kelas basic standar box gitu. Standar box di apa namanya ya lo rakit di tempat dan gue menemukan wah seru banget nih mainan. Pada saat lo bongkar terus lo rakit, begitu lo buka tuh kayak wah amazing anjir, jiwa anak-anak apa gue keluar semua jadinya lah ya. Wah itu benar-benar wah gila, itu momen paling wah banget gue di Tamiya. Dan gue pikir kayak wah anak gue bakal main juga nih gitu loh. Akhirnya tiba-tiba singkat cerita beberapa hari itu gue akhirnya datang ke Jordan Toys Cubic. Mainin tuh track itu, main gitu ya kayak anak kecil dong lo, kayak buset deh, lucu deh gitu. Pertama gue pakai beli box tuh yang 60 ribuan tuh. Oh, yang cuma satu Iya, tingkat doang. yang lucu lah, box kocak dong lo. Iya, tahu. Yang buat tools abang-abang. Ya, Nah, gue pertama keneknya gitu. jelek lah pokoknya box gue kan. Cuk gue ngeliatin aja orang-orang. Nah, gue ketemu Iksan pertama kali waktu itu di situ. Iksan. Oh, Iksan ya. Iya. Tapi Iksan udah main damper, cuman MA dijadiin damper kan gue belum ngerti apa tuh. Belum tahu. Terus gue mainnya STB aja. Lama-lama kok mobil gue pelan ya gitu. Dari situ gue mulai nanya lah. Singkat cerita gue nanya sama si itu
Om Ruli. Om Waktu itu Ruli. gue belum kenal Om Ruli kan. Iya. Om Ruli. Ruli. Terus gue nanya masih Mas Topik, si Dimas, nanya lah ini. Akhirnya singkat cerita, akhirnya disaranin lah beli Super tuh. Masuklah di situ gue ke kelas damper. Damper gitu. tuh. Cerita cepatnya gitu lah ya, dari kelas damper. Habis masuk dari kelas damper, gue mulai ngulik gitu. Tapi gue belum puas nih. Wah, gue harus punya track men gitu. Tuh. Akhirnya gue beli track dong. Pertama gue beli track satu Image L3 tuh yang ada halilintarnya. Oh iya. Awal-awal kan cuma muter gitu doang kan. Ya, pindah jalur 2 kali. Yoi. Ada halilintar sama Yoi, itu seru tuh, buat gue itu seru. Oke. Lo tau nggak? Jadi gue di rumah di garasi mobil gue taruh depan Anjir, Di sampai garasi gue jadiin track Tamiya, mobil gue taruh depan justru. Kocak itu. Bini gue sampai, ya Allah. Dan itu gue bener-bener kayak keranjingan, asli keranjingan. Waktu itu kan gue ngecas baterai pakai yang Fujitsu yang nempel tembok tuh. Oh iya tahu yang langsung nempel Ya udah, itu kan lama banget ya. Ya udah lama. lu tungguin itu tempat baterai Fujitsu nempel tembok itu lama ya, minta ampun ya. Sambil ngopi, minum rokok gitu ya. Terus gue sambil ngeliatin damper, sayangnya lo nggak bawa damper lagi, gue suruh bawa damper Iya, buat damper. perbandingan kan maksudnya. Nggak ke bawah Nggak yang ke bawah sih kan gitu. Oke. Udah nih, terus habis itu gue mulai ngulik-ngulik nih main damper. Dari situlah gue lihat Aventoys, gue pantengin. Pokoknya jadi kehidupan gue berubah. Dari mulai gue beli DCR itu, tiba-tiba berubah jadi anak Tamiya anjay. Itu Tamiya banget. Tamiya banget kesannya gitu kan. Barulah singkat cerita lagi gue mulai main damper, gue belajar lah di Aventoys. Gue rasa anak-anak Tamiya semua paham, tau lah Aventoys lah ya. Dari situlah gue belajar. Tapi keren lah itu, Aventoys itu benar-benar sumber ilham lah. Tuh, Om Pani jadi salah satu motivator. Asli benar Om Pani itu. Sumber ilham gue lah. Nah, baru gue mulai ngulik-ngulik lah, bikin damper segala macam. Terus akhirnya gue sering nih ke Cubic nih, akhirnya nih sering gue ke Jordan ya. Ke Jordan Toys, betul, ke Jordan Toys namanya di Cubic. Di pojokan nih ceritanya di pojokan lah gue main lah tuh sama ada, gue nggak kenal lah tadinya siapa, gue tiba-tiba kenalan gitu aja. Nah ini penting banget nih, serunya di Tamiya. Gue nemuin banyak temen-temen baru yang bikin gue anti stres, yang unik-unik lah. yang ya? unik-unik gitu. Oke. Gue mikir ini orang pada gila apa ya? Kenapa tuh gila? Box gede-gede kaban, ini kayak box yang kita sekarang bawa. Ini box gua nih ya. Ini ya, nah back box lo Aventoys no. Ya, Aventoys. Om Pani. Aventoys tuh Mantep, dia. Om Pani. Gila. Nah, gue bilang kocak gitu loh. Nah, pada saat gue datang itu lagi race STB. Lagi race STB. Tapi di luar lagi pada main biasa nih, liar-liaran. Iya. Terus habis itu gue kayak, wah edan. Lu bayangin, ngkong bawa bapak. Aneh buat gue, kayak gila ya. Dia bisa kayak berputak-putik sama Tamiya. Kaget tuh ya. Gue kaget kan. Maksudnya segitu amat ya main Tamiya. Segitu banget nih main Tamiya nih gitu. Kan belum masuk di kepala gue kan. Iya, benar. Tapi gue merasionalisasi gitu, jadi ya udah hobi. Kita tahunya tuh main Tamiya tuh simpel Iya, banget lah. main Tamiya. Cuma nyolok baterai, jalan. Apa itu? Tinggal main Tamiya, colok baterai, jalan kan, taunya gue gitu kan awal-awal kan. Nah, makin gue main-main, kenalan lah tuh. Gue kenalan sama anak-anak situ. Anak-anak mojok. Nah, kita kumpul, nah itu the bestnya main Tamiya nih, gue nemuin ya, the bestnya main Tamiya nih ya. Lo nemuin teman-teman baru ya. Sebenarnya semua komunitas pasti akan menemukan teman-teman baru. Betul. Cuman gue banyak lah main hobi tuh, gue banyak dari main drone, main RC, main skateboard sih jelas lah gue masih sampai detik ini gue masih main. Iya. Nah, komunitas yang enak tuh kayak skateboard tuh enak, komunitasnya asik, seru gitu. Maksudnya kayak semuanya down to earth gitu. Kita selaras gitu loh. Betul. Nah, terus ya di Tamiya ini lah gue menemukan seperti skateboard yang gue suka gitu. Tapi ini lebih seru lagi bahkan. Lebih asik lagi nih anak-anaknya. Kenapa? Aneh men. Kagak masuk akal. Nggak masuk akal. Anehnya di mana tuh? Nah, anehnya tuh gini. Lu bayangin, kan mainan kecil ya? Iya. Cuman colok baterai 2, kasih dinamo. Orang bisa sampai segila itu. Dari situ sampai gue pelajarin sejarahnya men. Gue buka Wikipedia. Nih Tamiya nih, gue ingatnya kan gue dari
kecil SD lah ya, gitulah. Taunya kita kan pas zaman zaman itu bukan Tamiya. Heeh. Itu gue beli apa nggak tahu lah, Cina-Cinaan yang nggak jelas. Image paling image berapa lama Apa sih ya? zaman dulu gue masih SD, apalah merek apa, Audi Audi ya. Audi lama Tapi tuh, itu juga udah termasuk mahal. Heeh. Jadi kalau dulu di zaman gue kecil ada yang punya Tamiya, orang kaya pasti. Betul. Dijamin. Sampai Dijamin. zaman gua juga, zaman gua kecil begitu. Asli. Nah, habis itu gue bilang, ini orang pada shifting apa ya? Emang segila itu ya main Tamiya ya? Gitu. Jadi kayak, wah, gue ngeliatin tuh lagi balapan tuh. Sampai dia joget-joget kalau nggak salah ya. Sampai yang, iya, Gel-gel pantatnya. itu nggak masuk akal banget ya, itu nggak jelas banget lah ya. Itu nggak jelas. pengaruhnya coba gitu kan. Nah, itulah. Tapi dari situ gue merhatiin, dulu gue ngeliatin Om Indra. Om Indra Mojok. Indra Jen. Iya, Oke. Om Indra Jen. Om Indra Jen tuh kalau main lah, gitu. Dia kalau nggak salah ada ciri khasnya juga kalau lagi Teriak men. mau turun race pasti tambahin dikocok-kocok. Nah itu tuh. Itu buat apa? Begini Gitu. dah. Itu buat apa itu? Itu masih misteri tuh Om Indra tuh gimana tuh Iya, kalau main Om Indra. begini nih. Kasih tahu dah Om Indra. Begini ini dikocok dulu. Sampai sekarang kita masih belum tahu itu Masih misterinya penasaran apa. tuh misterinya apa tuh. Nah udah kan. Nah gue mulai lah. Wah gila gue kayak stress rilis banget lo. Lo yang gue udah berkeluarga kan, gue Iya. yang berkeluarga terus jadi lo bisa kayak jadi kayak anak kecil lagi gitu loh, kayak itu asik banget men, seru banget. Kadang apa istri ngomel ya? Ya itu sih beda cerita tuh. Itu nanti itu setelahnya itu. Nanti Setelah ya. panjang tuh. Nanti tuh. Nah udahlah akhirnya gue bikin lah, bukan gue maksudnya kita ngumpul bareng bikin komunitas. Jadilah Mojok Mini 4WD. Cek di Instagramnya itu ada Mojok Mini 4WD. Itu sebenarnya perkumpulan ya anak-anak yang sering ada di pojokan aja di Jordan Toys gitu. Sejarahnya itu Mojok Mini 4WD itu sampai sekarang. Termasuk gue juga nih, Iya. awalnya di pojokan sendirian gak kenal siapa-siapa. Yoi. Ketemunya sama Bang Aji. Yoi. Saat kita ketemu pertama kali juga kan gue juga masih belajar ya, masih Iya. belum apa-apa lah. Lo juga sama kan, masih bingung-bingungan kan? Itu masih bingung, ini mobil kelontang terus parah, gimana caranya? Serunya di Tamiya itu selain kita jadi anak kecil lagi, yang kedua komunitasnya tuh Solid. wah gua Acungi jempol ya. parah. Di depan aja ya, pas gua baru awal main, gua kayak ngeliat komunitasnya kayak wah, brotherhoodnya tuh wah, lu kebayang gak sih kalau anak motor brotherhood itu biasa lah ya, Iya. anak motor brotherhood gitu kan, biasa maksudnya ya udah normal. Terus kalau misalnya brotherhood pecinta alam, brotherhood banget ya, rekat banget gitu. Betul. Oke, udah biasa lah. Ini Tamiya. Ya, cuman Ini plastik ya. Plastik Pak. Heeh. Pakainya dinamo. Lo nggak bisa setir. Maksudnya ini mainan yang awalnya gua rasa kayak ya udah ini sekedar mainan aja, mainan gitu. Kok bisa sampai lebay begitu gitu loh. Maksud gua awalnya kayak tapi begitu gua masuk makin dalam kayak berkomunitas sama anak-anak ini, wah gila. Lo tahu sendiri lah pada saat kita bikin event sendiri di rumah gitu kan, di rumah gua kan, cengres segala macam itu kebersamaannya tuh wah kacau sih gua bilang. Nah semakin mendalam gua semakin mempelajari, yang gua pelajari sejarahnya si Tamiya itu sendiri. Karena gua masih penasaran apa sih relasinya antara main Tamiya, kenapa komunitas sampai segitu? Karena kalau kita mau ngomong ke belakang yang tua yang slug, Tamiya slug, Iya. gila sampai sekarang Masih ada slug. dari Cuman, buset deh. Udah jarang penggemarnya. Ya tapi yang main itu Sepuh berpuluh-puluh tahun men, Sepuh semua yang main. gila men. Lu bisa bayangin berpuluh-puluh tahun main Tamiya. Gue juga baru bisa seandainya dari dulu gue main Tamiya dan gue mendalami Tamiya, maksudnya Tamiya, gue hobi gue di Tamiya, seandainya mungkin gue menjadi salah satu dari mereka kali ya. Betul. Mungkin. Cuma pada saat itu gue nggak tahu gitu, karena lagi bosen ya main RC gitu, tiba-tiba ya main Tamiya, jadi tiba-tiba aja gitu lagi di living world sama keluarga main, ada Jordan Toys lagi event gitu, lucu nih gitu. Nah jadi apa ya, buat gue main Tamiya tuh stress release banget, terus komunitasnya seru, asik, tuh nggak ada obat lah komunitasnya. Semakin dalam gue main damper, mulai di situ gue ikut race kan, cengres dulu nih istilahnya kan, cengres nih kayak main bareng ya, main bareng arisan lah. Iya main bareng bersama lah, bareng bersama di Jordan Toys. Kalau gue mainnya di Jubik di Jordan Toys, main bareng, gue main damper Damper dulu main damper. Karena
belajar di Event Toys kan damper kan. Iya, Itu dikulik banget tuh damper. Gue belajar banget jadi damper sama anak-anak mojok. Om Jawir, Om Odi, Om Gali, Om Indra, gue belajar sama mereka lah gitu damper. Om Vicky yang sekarang jadi anak sepeda ya kan. Tahu lah gitu orang itu. Vicky, mana kamu Vicky? Tapi pas main itu, gue ngerasa kayak wah, Abah Daeng satu lagi kan. Gue main merasa bahwa damper ini asik, seru, asli seru. Plug and play kan? Iya. Plug and play, asik, seru gitu. Terus apa ya, ngebut gitu kan, adrenalin rush-nya tuh luar biasa. Nah di situ gue menikmati pengalaman balap yang gue tuh nggak suka balapan. Gue nggak suka yang, gue anaknya bukan racing lah, bukan motor balapan, enggak, biasa aja gitu. Tapi pas gue main damper itu gue gila men, begini rasanya balapan gitu. Jadi pembalap gitu ya. Yoi, berasa beneran jadi pembalap. Okay. Apalagi kalau kita ngomong ke detail teknikal ya. Detail teknikal itu luar biasa banget ya di damper. Nah, gue singkatin ceritanya. Gue lagi ikut race di Jordan Toys yang di Bliss. Clever Bliss. Di situlah gue memutuskan berhenti main damper. Tapi bukan memutuskan berhenti main Tamiya, bukan, main damper, kelas damper. Kenapa tuh alasannya? Seru, asik. Cuman buat gue pribadi, ini pendapat gue pribadi ya. Oke. Pendapat gue pribadi, main damper itu sulitnya minta ampun. Sulit banget. Oke. Buat lu nih yang player damper, lu keren pada. Asli benar. Bahasa kasar gue, orang-orang damper tuh binatang buas semua. Asli ya. Bisa gitu ya? Gimana nih? Lu sulit membayangkan. Buat gue sulit membayangkan untuk menstabilkan mobil di lintasan. Oke. Karena dia kan plug and play. Plug and play satu, nggak punya banyak fitur. Plug and play. Itu gila banget, parah banget. Dan di situ gue berhenti main damper, diketawain lah gue sama teman-teman gue. Itu gue punya damper sampai 6 biji, 7 bijian lah. Full set RTR. Udahlah gue bilang, gue nyerah main damper om-omku semua. Gue udah tuh, siapa yang mau pakai lah. Ada satu kan di gue ya? Iya, ada satu di gue. Satu tuh. Gue nyerah tuh, gue angkat tangan. Akhirnya gue pindah main ke, udah gue mau main lucu-lucuan aja gitu kan. Main lah gue STB lagi tuh, balik lagi ke awal. Tapi main damper seru main damper. Cuman otak gue nggak mampu dah. Intinya otak gue nggak mampu main damper, karena asli loh, beneran loh. Ternyata main Tamiya itu benar-benar presisi, ya, membuat lo belajar untuk presisi, membuat lo belajar untuk persistensi, konsistensi, perhitungan matang, luar biasa di Tamiya. Itu semakin mendalami gue di main Tamiya ya. Ya gue baru setahun ya. Kayak contohnya kayak derajat roller ya, itu harus diukur. Wah, itu diukur gila ya. banget, itu gue nyerah banget tuh di situ tuh. Kayak lo habis lo jatuh, mobil lo kelontang, kayak tiang, oh ya lo nggak bawa sih dampernya. Saya buat ngasih tahu gitu loh kalau damper kayak gini. Apa derajat berubah apa segala macam itu, wah gila gua. Begitu nih ya, yang paling gilanya nih ada Mike damper. Orang Tamiya pasti tahu yang namanya Mike damper. Siapa tuh Mike ya? Jual baterai berarti? Iya, yang jual baterai. Hobbies Toys nama IG-nya. Oh, Hobbies Toys nama IG-nya. Mau nyari baterai sih Mike aja. Hobbies Toys itu gue banyak ngeliatin dia, asik juga. Nah itu di Tamiya tuh gitu. Lo nanya, asik langsung. Betul. Dah selesai. Langsung jadi teman lo. Lu cuman bingung, lo nanya, Om, sorry Om, kalau ini dijawab nih panjang, udah langsung jadi temen lo. Ibaratnya nanya sekelingking dijawab setelunjuk ya. Asli bener, itu di Tamiya. Panjang banget, langsung jadi teman lah kira-kira gitu. Asiknya di Tamiya itu dia, langsung jadi teman. Nah, terus gue nanya segala macam kan. Udah nih, gue pusing nih, itu lagi race tuh, kita lagi musuhan kan, lagi race. Terus gue duduk di samping perimeter race, gue cuma duduk diem bengong. Gila ini pusing banget gue. Itu pas main damper apa? Lagi main damper, track damper kan ngeri ya. Betul. Terus belok, wah ekstrim lah. Tamiya Indonesia tuh ekstrim banget, asli ekstrim. Beda lah sama Tamiya Jepang, sama Tamiya yang nggak punya pakai time limit, nggak pakai timer kan, yang penting lo nggak boleh jatuh gitu doang. Wah beda, gilanya di Tamiya di Indonesia itu gila banget buat gue, menurut gue itu hal yang wah gila parah. Nah, gue duduk nih waktu itu gue ingat banget timernya itu 13
berapa lah. Limitnya 13.5 berapa gitu. Gila, limit gitu. Itu limit men. Limit. Nah, dulu yang bagi lo yang belum tahu time limit itu ya kayak orang balapan, lo misalkan nggak boleh ngelebihin nggak boleh kurang dari 13.50 misalnya gitu. Jadi ya lo harus di 13.50. Kalau lo 13.51 berarti lo nggak finish, nggak boleh lebih gitu. Nah 13.50 tuh secara teknis ya itu kencang loh, mobil kencang. Dan gue udah setting mobil gue udah pede kencang. Iya. Dan lo tahu pada saat itu timer kan belum naik nih. Gue masih kayak masih di 14 ya, 13.80, 14.2 gitu lah ya. Oke. Di depan muka nih, gue lagi rokok sambil pusing kepala gue kan. Tiba-tiba mobil ada masuk 13.51, itu udah kenceng kan? Kenceng banget dong. Tiba-tiba box start opa kan? Iya. Bilang opa. Limit. Berhenti gue. Langsung, limit. Anak-anak gue lagi main bareng Om Odi, gue, Om Gali, Om Jawir, Vicky, Om Daeng lagi main berenang. Dan gue lagi di perimeter, gue liat, 13.51 limit. Gue kaget nih. Gue datang nih, gue nanya, Opa tuh box start. Iya. Ya anak Tamiya pasti kenal lah. Opa udah legend. Jordan Store ya. Legend ada di Jordan Store. Pokoknya the legend, the living legend lah kira-kira gitu. 13.50. Apa nggak salah 13.50, lupa lah gue. Pokoknya itu udah lama, itu tahun lalu. Gue berdiri gue langsung bilang sama anak itu, gue berhenti main damper gue. Tinggi itu gue berhenti main damper, gue berhenti beneran, gue kasih kupon, bukan nggak seru tapi jadi lagi ngeres tuh berhenti. Wah set, ini kupon gue nih pakai. Gue udah nyerah sih, kayaknya gue belum di tahap ini deh gitu, karena udah langsung main race. Itu salah gue langsung main race yang profesional, yang pro nih gitu. Ya di JT jumpernya aduh ampun dah, pro semua kan gitu loh, katanya pro player semua. Nah gue pulang udah gue langsung bilang sama anak-anaknya, siapa yang mau jumper lu bawa dah tuh, gue udah pusing. Baru gue pindah ke STB. STB asik, seru loh. Ini sangat menyenangkan. Main STB sangat menyenangkan. STB itu standar box ya. Enggak gitu. Cuman kan kalau diperdalam lo bisa bubut bannya apa. Ternyata kan STB tuh nggak cuma dirakit ya. Iya. Setelah dirakit lo harus lurusin bannya, ada di balance, terus gear-gearnya harus rapi segala macam biar supaya di track itu jalannya rapi. Dan itu kan setelah gue mendalami orang-orang yang main di kelas STB. Ternyata yang main kelas STB ngeri-ngeri juga. Lebih ngeri juga nih. Pusing gue ngeliatnya. Lo bayangin nih, nggak ada diapa-apain kok, nggak diapa-apain, tapi kayak magic sulap, bisa kenceng dan ya kencengnya kenceng sesuai ya, standar lah, kenceng sesuai. Mungkin ini sekenceng itu kan, mantap, kenceng sesuai dan stabil gitu. Itu another level lagi buat gue, level yang lain buat gue. Akhirnya gue main lah STB, lama gue main STB sama Yogi, sama itu Om Jawir juga udah masuk. Om Indra ikut. Yang si paling kecek-kecek ngapain kecek-kecek. Nah, lo tahu apa yang terjadi di STB? Gue sangat menikmati banget main STB, sangat menikmati. Tapi memang di STB itu nggak feel-nya, rasanya nggak bukan adrenalin menang dan tidak menang gitu loh. Adrenalinnya lebih lucu, asik nih lihat mobil ini pelan jalannya lucu gitu. Mainannya benar-benar lucu. Jadi gue sampai detik ini ya masih suka main STB, lucu gitu. Maksudnya lo simpel aja, udah simpel gitu. Lo bisa menikmati bentuknya, lo bisa menikmati ya lucu, seru kayak anak kecil lah gitu. Padahal kalau udah race benerannya STB ya kacau juga. Habis itu gue main STB, habis selesai gue main STB, gue mulai bosan nih. Ya tadinya gue nggak suka nih sama STO awalnya gue nggak suka sama STO. Aneh gitu, nih kok Tamiya dibongkar-bongkar ya nggak jadi bentuk Tamiyanya, gue bilang gitu. Kok aneh ya gitu. Enggak, aku nggak mau main STO. Tapi si Opa bilang, udah cobain dulu. Akhirnya gue cobain, penasaran kan, gue pengen cobain semua. Belilah gue pertama kali di ABCD Cell. Kit berupa kit full kit
Oke. Full kit lumayan lah, harganya lumayan ya 1,450. Ya lumayan, itu lumayan mahal untuk mainan kecil. Awalnya gue berpikir kayak gitu. Oke. Lumayan mahal untuk mainan kecil, tapi gue penasaran aja, pengen tahu, pengen coba. Begitu gue beli, gue cobain. Turun track pertama yang gue rasakan adalah adrenalin. Lebih gila lagi tuh. Dalam artian, kalau pendapat gue lebih gila, ya jelas lebih gila lagi, tapi lebih gila dalam artian sebenarnya lebih gila damper lah. Lain tetap lah, damper tuh orang gila, segila-gilanya gila tuh damper. Kacau. Buat gua, Oke. buat gua orang yang main kelas damper, lu udah gila. Segila itu soalnya, pusingnya segila itu. Karena plug and play, lu nggak punya fitur apa-apa. Sama kalau STB kan, ya udah plug and play tapi speednya standar. Kalau damper kan speednya gila itu. Bahkan ultra dash aja lebih kencang dari Magdas. Lu bayangin Betul. terbang kayak apa itu. Betul. Sinting lah. Nah, gue mulai main STO, gue langsung kayak sekali gue turun, gue menemukan ada hal yang indah di STO. Apa tuh? Ketika si mobil lewatin slope, hangingnya kebuka. Indah banget. Men, itu di otak gue, men, slow motion. Mungkin ada yang nggak tahu dari teman-teman nih. Dari teman-teman ada yang nggak tahu nih, hanging itu apa? Coba jelasin. Iya betul juga ya. Mungkin kalau gue mau jelasin si STO ya, gue bukan nggak jago ya. Bukan, maksudnya gue baru main STO, berarti gue mau mulai masuk STO itu, mulai main kelas STO. Gue total gue main namanya baru setahun lah, baru banget. Mungkin let's say 7 bulan, 8 bulan. Oke. Enggak, lebih kecil dari itu. Main STO. STO. Baru mungkin 5 bulanan mungkin. Oke. Baru sebentar lah gue main STO itu, baru bentar. Berarti pemula nih, newbie ini. Newbie banget, newbie gue. Tapi tadi gua masuk ada piala kejurnas di sana. Nah, Itu apa itu ya? itu bukannya mau sombong nih. Oke. Jadi gue sama tim Sonic, gue baru bikin, jadi kita ngumpul sama beberapa teman gue yang ya di JT juga katanya. Kita bikin tim lah akhirnya. Sama Om Guntur, ada namanya Om Ido, Om Bimo, Wildan gitu. Ya udah main-main gitu aja tadinya, akhirnya jadi komunitas. Nah, ini kan asik kan mentamnya. Betul. Ketemu, ngumpul jadi tim. Asik loh, seru banget. Bikinlah kita nama tim namanya Sonic. Nih dia nih, Sonic. Sonic karena kartun Sonic. Tahu. Akhirnya debut pertama kita tuh main di acaranya Tikung Vapor. Aceh. Ya timnya Aceh. Oke. Tikung Vapor. Om Michael. Menang kita juara 1 leh. Langsung debut pertama tuh juara 1. Itu builder siapa tuh yang bikin tuh? Kalau saat itu gua build mobil tuh udah sama Om Alex. Om Alex. Iya, Om Alex. Oke, Coach Om Alex. Gua manggil dia coach. Oke. Pembina kita nih. Pembina. Yoi. Pembina Bang Haji. Yoi, pembina gua lah gitu. Pembina saya juga. Pokoknya coach gua lah dia gitu. Bikin mobilnya sama Om Alex. Bukan pakai yang dari ABCD saya, bukan. Oh, bukan. Karena itu pada saat tahap belajar ya. Udah ganti itu balik. Udah ganti, udah mulai belajar. Buset, Shopee. Bunyi aja nih Shopee nih. Beli Pay kagak letter, gua. pay letter. Aduh, beli kagak gua. Pay letter. Nah, menang tuh gua tuh si Tikung Vapor juara 1. Habis itu lanjut kita nekat main ke Jurnas. Kejuaraan nasional lu bayangin. Pantesan tadi ada pialanya itu. Yo, ini nggak enak ini. Ini mah bukan newbie, ini mah Jadi nih. nggak enak ini, jadi nggak enak ini. Maaf ya. Aduh. Agak sombong. Oh, mati nih gue nih. Maaf coach. Om Alex. Bukan. Om. Anak buahnya Om. Tapi bukan sombong, tapi sebuah kenyataan. Iya benar. Karena ada di sini pialanya. Yoi. Aduh, gimana sih? Ya itu hoki sih, hoki banget. Tapi itu pengalaman gue ikut ke Jurnas. Oke. Ekstrim men. Baru turun lagi dia, baru turun ke Jurnas ya. Belum pernah seumur hidup. Maksudnya gila loh, pemain baru ngomong ini kejuaraan nasional. Kan aneh nih. Baru Ya banget. gue baru main, baru belajarin gitu ya. tentang STO. Ya, Baru belajarin tentang ini mainan gitu. Gue nggak tahu apa itu catcher, gue belum terlalu tahu lah apa itu hanging. Nggak tahu, pokoknya Om Alex bikin jadi gue mainin. ya backingannya Om Alex. Ya gitulah kira-kira. Sepuh. Nah, itu pengalamannya luar biasa. Bukan karena gue menangnya ya,
yang menang juga bukan gue, tim. Tim. Itu dia asik. Karena kan main kejurnas kan harus Tim. tim. Wah itu pengalaman, ntar kita bakal kasih pengalaman lah tentang serunya apa sih di kejuaraan-kejuaraan itu. Maksud Gak gua mungkin kan kejurnas mainnya yes, sendiri. betul. Jadi kesimpulan cerita tuh kenapa gua jadi gila main Tamiya, Oke. jadi penggila Tamiya, khususnya di kelas STO ya. Oke. Dan ya STB gue juga suka. Kalau damper gue kusut, bukan gue nggak suka tapi gue nggak mampu. Kusut lah ya. Kusut nggak mampu, Gak kuat ya. nggak kuat gue sama damper. Jadi yang main damper lu pada orang gila, keren lah, Pada jago jago main jago, damper ya. parah Oke. parah. Jadi kesimpulannya gue mendapatkan sebuah pengalaman di kehidupan gue. Kehidupan baru. Ya, pengalaman baru Iya, di, kebalik. di hobi ya. Gue anaknya hobi banget kan. Hobi. Laki-laki kalau gak punya hobi bukan laki-laki aneh namanya. Aneh sih, nggak ada hobi aneh. Nah, Kecuali ini kalau hobinya yang lain itu jangan. jangan, nggak boleh, haram. Nggak lihat. Jadi emang benar-benar gue nemuin suatu hobi yang merangkum semua detil yang ada. Kalau lo adalah orang yang hobi aja, lo akan suka pasti. Betul. Karena adiktif banget mainnya. Bentuknya pun menarik. Adiktif Kalau dari banget. STO ya. STO menarik, bentuknya menarik. Karena lo ngelihat hal yang aneh dari Tamiya. Iya, menarik dan unik dia karena ada si hanging. Macam-macam kan, ada hanging, ada stay, namanya stay depan. Oke, stay depan. Disebutnya AT, gue nggak tahu singkatan dari AT apa orang. Auto track. Auto track. Oh, auto track AT itu. Bahkan gue nggak tahu tuh apa AT. Lu yang tahu bahkan auto track. Newbie ini. Gue baru tahu tuh namanya auto track. Newbie Nggak ya, tahu guys. asli. Newbie. Nggak tahu. Terus ada set anchor belakang. Ini kan semua unik ya. Dan ini yang bikin gue amazing sama STO. Ini yang bukan menciptakan tapi yang menemukan teknik-teknik ini. Kabarnya orang kita sendiri gitu loh yang bikin anchor bergerak ini. Kabarnya, tapi gue nggak tahu ya. Dulu Ya kalau pas- gue salah, mungkin ada yang bisa komen di bawah ngasih tahu ke gue sejarahnya tuh gimana gitu. Gue nggak tahu juga. Jangan lupa di komen ya. Mungkin ntar kita bikin session, kita yang nanya-nanya sama sepupu-sepupu kita ya. Oke, Sama coach-coach boleh. kita, sama tim gila tentang STO ini. Kita juga bakal mereview tim-tim orang. Yoi, nanti kita bakal coba review sama Kita full roasting. tim orang, jangan anjing roasting. Ya bolehlah singgol dikit, Tinggal senggol dikit gitu kan. Yang penting jangan dibacok. Yoi. Bahaya. Jadi kesimpulan kisah gua dalam bermain Tamiya tuh gitu, sampai segila itu. Oke. Terus sampai gua ya udah gua sampai di track ini, Ada nih ntar ya. Ntar track kita lihat. ini. Nah, ngeliat. Boleh nggak nih? Nanti aja. Hah? Nanti aja. Nanti aja, oke. Jadi segila itu gua akhirnya, ya itu kalau itu baru pertanyaan lo tadi. Gini lo tau nggak Bang? Kan gitu. Nah, itu dia. Itu jadi pertanyaan. Itu dia tuh. Ini tahu nih. Itu yang repot tuh. Iya. Ya kita simpan sedikit-sedikit untuk membeli keperluan yang penting. Oke. Apa itu? Apa aja tuh kalau di STO keperluannya? Track. Oh, di track. Oh, track. Ya kalau buat gue track, kalau enggak gue di rumah nggak bisa main dong. Ini cuma ngeliatin dong kayak gue begini di rumah. Ngeliatin, ya kan. Ini mau gue kemanain ya? Bosen. Gue jalanin di lantai. Tapi sebenarnya punya track ini juga gue tetap aja ke JT. Nah, beda. beda feel-nya. Beda feel-nya. Karena kalau di rumah kan sendirian. Sendirian. Kalau di JT rame ya. Seru, asik. Di JT lo ketemu teman-teman. Oke, betul. Ketemu teman-teman yang satu hobi. Lo Betul. bayangin ada Om Guntur namanya, men. Tahu dong Om Guntur, tahu dong Om Guntur yang Oke. udah tua banget. Umurnya Sepuh banget. Di Sonic ya bener. Di Sonic, Iya. di tim gue. Itu asik main Tamiya, men. Umurnya mungkin udah 60 sekian mungkin ya, tapi fresh banget. Dia tuh yang yuk ikut race, ngegas terus. Malah dia yang bikin semangat Dia ya. yang bikin semangat. Oke. Jadi ya itu. Jadi main Tamiya tuh benar, hobi Tamiya tuh benar-benar menyehatkan mental buat gue. Oke. Tapi nggak tahu ya kalau udah ikut kejuaraan sih bukan menyehatkan mental. Bikin pusing ya. Bukan bikin pusing lagi, itu udah mental lo down. Jatuh mental lo. Soalnya banyak yang jago-jago. Buset, apalagi kalau udah ketemu timnya Om Sule. Waduh. Parah. Udah, nyerah dah. Raja terakhir itu Sampai bernama Om Sule Michael. sampai coach Alex aja bilang raja terakhir. Iya, sampai coach Alek aja bilang raja terakhir tuh. Betul. Jadi main Tamiya tuh benar-benar membuat pola pikir ya. Suka main di mana, Om?
Jordan Toys. pola pikir. Main Tamiya tuh pola pikir banget. Oke. Nah ini nih, rahasia yang menarik, bukan rahasia, secret moment di Tamiya itu Rahasia lah ya. Iya rahasia benar. Iya, benar, Rahasia yang momen rahasia di Tamiya itu bahwa ada keunikan tersendiri. Maksudnya gini, lo punya Tamiya, gue punya Tamiya. Iya. Kita build yang sama, kita bentuk yang sama semua, bentuk Fiturnya sama, pun fitur sama semua. Dinamo yang sama, baterai kalau perlu sama. Tapi ketika jalan di track Itu berbeda. Gue juga nggak ngerti kan. Kenapa itu? Gue nggak ngerti, terus terang. Jadi percuma lo misalkan lagi mau race nih, terus lo Iya. nyontek punya orang nih. Oh, lo pakai roller berapa? Settingannya Oh, begini. settingannya begini nih. Kalau perlu lo foto ini sekalian. Kalau kelihatan, kalau ketahuan sama orang, mau lihat dong, lihat aja nih, pegang, Dikasih gitu ya, pegang aja nih. Udah, gue pakai ini, bahkan dikasih tahu sama dia. Nggak bisa, men. Gak bisa disamain. Nggak bisa sama. Bener-bener beda. Nah, itu yang misteri dari Tamiya. Mungkin diisi kodam mungkin ya. Anjir. Kayaknya. Ada jinnya. Ini kodamnya apa nih kodamnya? Ya, ini kodamnya namanya si Oren. Si Oren, tapi Si ini Oyen. Sonic kan biru, Pak. Ini kan bodinya Oren. Oh. Aduh, kuledas. Si Oyen ya, Jadi Oyen. serunya di Tamiya tuh itu, maksudnya menariknya Tamiya itu. Ini pola pikir banget. Oke. Jadi benar-benar bikin lo, kalau lo balapan mobil atau lo main RC ya, lo yang ngendarain. Ya, kita Lo jadi ngendarain. supir gitu. Iya, lo supirnya. Atau lo main RC lo gerakin Apa sih? analog Analog ya? Apa sih? remote controlnya lah. Nah, remote. Lo gerakin. Lo bisa kontrol. Betul. Langsung direct kontrol ke si Si mobil. mobilnya. Tamiya. Coba lo kontrol dari depan, lo kontrolnya. Mungkin lebih tepat Mini 4WD mungkin ya. Iya, Tamiya Mini itu 4WD. merek. Oh iya, Tamiya Oke. merek lah. Ada RC Tamiya juga. Iya. Nah, si Mini 4WD ini lo nggak bisa kontrol dong. Dia akan mengikuti jalur track. Iya. Gimana caranya dia stabil dan kencang. Itu tanpa pegangan kita ya, setir kita nyetir ya. Tanpa kita nyetir, lo bayangin tuh. Oke. Lo harus setting ini di awal, men. Bener-bener gokil sih. Itu gila, men. Lo bahkan harus menspekulasi dia untuk dia bisa sampai garis finish di waktu yang sudah ditentukan, nggak boleh melebihi itu. Gokil. Salah, seru banget. Gokil. Seru banget. Tapi ya di luar itu itu kalau lo mendalami banget ya, gue tuh mendalami banget soalnya. Gue sangat mendalami banget. Sangat mendalami. Sangat mendalami banget. Kenapa? Karena saking serunya, saking asik dan saking seru. Gue udah jatuh cinta banget sama si Tamiya, sama si Mini 4WD ya. Sorry, Oke. Mini 4WD. Mini 4WD. Iya, Mini 4WD ini. Gue udah jatuh cinta, apalagi kelas STO. STO kelas. Oke, open nih class. Bang. Nah, Mungkin Bang Haji kan udah lama nih ya main STO lah. enggak ya? dong. Baru berapa bulan lah, Ya. nggak nyampe setahun. Ya, tapi kan lebih lama di situ daripada saya kan. Betul. Nah, pengen tahu nih Bang, saya nih Bang, tentang fitur-fitur yang ada nih Bang di STO, apa aja gitu. Jadi fitur-fitur yang ada di STO tuh gini, kalau gua belah ya, jadi STO ini kan open class. Ya, oke. It means artinya open class ya, kelas yang bebas. Lo bebas berkreasi, tetap ada regulasi tetap. Betul. Kenapa ada regulasi? Supaya balapannya lebih seru, jadi ada regulasi. Regulasinya apa? Ya pasti harus ori part Tamiya Punya. untuk senternya aja ya, untuk sasisnya aja ya, sasis utamanya sama dinamonya Oke. itu harus ori Tamiya, sama gear-gearnya harus original Tamiya. Dipermudah sekarang, kalau dulu kan nggak boleh, men. Harus ori. STO 100 istilahnya, 100%. STO cepet. Bikin satu mobil bisa beli motor Mio bekas satu loh. Buat barang sekecil ini, cuman kan supaya semua bisa bermain, maka boleh pakai yang replika-replika. Nah, untuk Oke. fitur, Berarti sama kayak damper ya. ya betul. Untuk fitur, kalau kita belah ini jadi 3 bagian. Ada bumper depan nih, AT yang tadi auto track. Bahkan gue baru tahu namanya auto track. Gue cuma nyebutnya AT aja. Oke. Si auto track ini, si AT ini ada AT, ada hanging, ada anchor belakang, anchor set. Gue nggak tahu namanya apa ya, gue nyebutnya anchor set aja. Ya ekor. Ya anchor set lah ya. Nah itu bagian pentingnya tuh, ada 3 poin penting, 3 bagian penting. Penonton Depan, mungkin pengen lihat nonton. depan, hanging, Oke. sama belakang. Nah ini semua bergerak ya, Bergerak suspensi semua semua bergerak. Oke. Semua bergerak, ada suspensi lah gitu.
sampai ini pun bergerak juga ya, karena ini ada suspensinya kalau lo per liter. Nah ini gila ini Kelihatan nggak penonton? Mudah-mudahan kelihatan ya. Iya ini tuh Iya. gerak tuh, gerak lah gitu. Ntar kita bikin yang video yang selanjutnya mungkin yang lebih detail lagi kali ya. Lebih detail lagi. Nah itulah 3 fitur itu. Nah di masing-masing 3 fitur itu gue belah jadi 3 ya. Ada stay depan, ada hanging, sama ada set belakang, anchor set, ya, anchor belakang, ya anchor belakang, anchor belakang. Masing-masing dia punya ciri khas masing-masing. Ada yang versi rigid tuh kayak gini. Ini mungkin bisa dibilang versi basic rigid ya, ini rigid nih, versi rigid. Ya udah dia nggak bisa bergerak. Dia nggak bisa gerak tuh. Ya, nah kalau Beda. yang AT rigid istilahnya kan AT Ya, rigid AT dia rigid. bisa bergerak. Ada suspensinya. Nah ada lagi yang pivot, cuman itu ekstrim, sulit Kita banget. nggak punya ya gitu. Kita nggak punya karena gue nggak pakai. Ada gue punya. Oh punya. Beli di ABCD saya waktu itu. Cuman gue nggak ngerti makainya, itu sangat rumit buat gue. Tapi tim Joker itu selalu pakai pivot. Itu susah banget ya pakai pivot. Joker bisa Ya. kita kalahin pakai dikit. Anjay, sulit sekali. Abisnya di band gua sama sepuh-sepuh STO. Pokoknya kalau sampai menang pakai rigid di band nih ya, Tim Joker itu ngeri banget. Tim Joker tuh di situ ada Mbah Geran sepuh tuh. Bageren. Itu gokil tuh kalau bikin body tuh. Ngeri, keren banget. Gue belajar banyak juga dari Mbah Geran. Gara-gara Mbah Geran itulah gue jadi pakai. Sekarang lagi suka pakai nih Anchor 19. Anchor 19. Nah, rollernya 19. Ini beda lagi fiturnya. Ini fitur. Oke. Jadi di setiap fitur itu punya setiap fitur itu AT depan, hanging sama anchor belakang itu punya karakter masing-masing. Gila kan, asik kan? Khusus ya dia. Khusus. Oke. Jadi tergantung nanti layout tracknya seperti apa. Kayak balapan beneran lo, kayak balapan F1. Oke. Oh, lu tracknya begini, lo butuh ini. Jadi ada strategi yang di depan yang harus disiapkan untuk bisa ikut balapan di track Tamiya ini. Oke. Sulit? Enggak sulit, bukan sulit ya. Lebih ke ya memang harus dipelajari ya. Tapi bukan berarti lo kayak harus belajar balapan, enggak, asik-asik aja. Kayak main-main biasa aja lah. Iya, Sambil kita analisa ya. Gue juga tim gue juga pas menang kejurnas. Kejurnas lagi aja nih bawa. Parah. Itu sebenarnya unsur fun aja, kita main Unsur ya udah fun. main asik aja, main seru. Modal nekat ya. Modal nekat aja, main seru aja, pengen tahu sih gitu. Tapi pas datang sih emang gila sih orang, wah ngeri semua. Itu tuh jawabannya lah. Ada stay depan, ada hanging, ada anchor. Oh iya, kalau nggak salah di belakang ini ada macam-macam ya. Ada yang kayak Urfi gitu. Ya, ada yang kayak wallet, ya sebutannya wallet itu pertama kali. Ini sebagai contoh ke bawah nih contohnya. Nah. Oh, lo bawa contohnya. Nah, ini dia nih. Ini versi wallet, versi ABCDCL pertama kali STO yang gue punya versinya kayak gitu. Dia Asik. Urfi ya dia. Ya, dia Urfi gini bentuknya gini tuh. Keren ya, bentuknya Urfi keren ya. ya. Wah ini asik nih buat terbang-terbangan gitu. Keren ABCDCL tuh benar-benar jadi gerbang untuk mempermudah orang main STO, serius. Betul. ABCDCL itu gerbang buat orang main STO. Om Hendra kreatif. Keren Om Hendra ya. Itu Iya, keren banget. Keren, asli keren banget Om Hendra. Gara-gara Om Hendra gue jadi gila STO juga. Nah ini yang wallet nih ya. Wah, Kita taruh sini yang wallet. pengaruhnya apa sih kalau wallet sama ini? Mungkin Bang Haji tahu? Gimana ya? Biasa. Mungkin gue bisa contohnya dikit. Gue ambil track yang Oke, gue potong. track dulu dia. Ya, track yang potong mana? Ini aja lah. Track benerannya gue ambil nilai. Oh, track gede loh. Track Jadi gede gini, banget. Pak, apa nih bedanya nih? Udah kelihatan ya terang nih kan. Ini yang gue tahu ya, yang gue pelajarin. Oke. Jadi kalau Tamiya ini dia ada di sini, sama wallet dia ada di sini. Oke, sini ya. Lo lihat ini ada perbedaan jarak. Oh, jaraknya makin Lebih mundur ya. lebih mundur, lebih belakang, lebih ke Oke. belakang. Logikanya semakin sumbu ini lebih ke belakang, Terus makin ngebut ya. dia akan semakin kencang, semakin ngebut.
Tapi ketika dibelokkan dia akan semakin berat. Berat tuh. Ya, beloknya agak makin berat, jauh. karena sumbunya jauh. Oke. Tapi kalau disuruh buat terbang, loncat, juara. Juaranya ini. Walet juara. Indah gitu. Indah banget. Oke. Keren. Cuma sayangnya track Indonesia Itu ekstrim. bukan ekstrim, memang ekstrim. Iya. Taktikalnya ekstrim, tapi harus butuh speed. Kadang gua kalau lagi trek-trek yang panjang-panjang, ya pakainya walet. Suka Walet. gua suka pakai walet, trek-trek yang terbang-terbang panjang. Tapi kalau untuk race-race yang terjadi di Indonesia ya, di komunitas kita lah ya, Tangerang kayak gitu, atau ya rata-rata semua pakainya yang fully cowled gini. Anchor. Ya, anchor yang Cowled. model fully cowled gini karena banyak belokan kan, taktikal, banyak belokan, itu lebih cepat gitu, lebih speednya lebih sabet, lebih nyabet gitu. Gue juga punya satu lagi sih, tapi nggak tahu ini sebutannya apa ini ya. Kalau boleh disebutin ya. Sebutannya apa ya kalau boleh disebutin ya? Masuknya sih. Nah, ini sebutannya apa ini? Coba, mungkin ada yang tahu. Komendra mungkin bisa tahu. Ini namanya bukan walet lah, Masuk walet bukan? bukan. Ini namanya burung pipit. Dikit gitu. Aneh juga ya. Perkutut. Oh, ini ring 19. Ring 19. Wah gila, ini lo ngulik sendiri nih? Ngulik sendiri. Gokil lo, Le. Asik kan? Asik lah. Tuh, Itu kan main main STO bisa kreatif. Nah, itu dia. Tuh, Steo style tuh. STO style. Nanti Itu- bakal ada kreativitas yang ada. Yoi, nanti kita bakal bikin sesuatu. Ya, sesuatu lah. Sesuatu ya surprise gitu lah. yang seru lah gitu di STO style itu. Bikin surprise ini ya. Yoi, Surprise. 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 Ih, menarik nih, Le. Gue jadi ngeliatin terus ini. Ini agak maju dari walet ya. Agak maju dari Agak yang maju dari walet ya. Iya betul, agak maju dari walet. Dan mundur sedikit dari fully cowled. dan mundur sedikit dari full color. Dibilang walet bukan, dibilang full color bukan. Soalnya dia kayak mangkok. Ini 19. 19. Seru, main STO serunya gitu. Seru. Lo bisa bikin fitur sendiri bahkan. Tuh. Lo Bisa bebas ngulik-ngulik yang baru lah, konsep Bebas. baru gitu dari STO. Tapi saran gue ya, awal-awal yang baru mau main namanya kelas STO, beli di builder dulu deh. Ya, builder dulu. Kalau mau langsung bikin takutnya nggak paham sama fungsinya. Gak paham dari fungsi, gak paham Iya. cara motong-motongnya. Cara Kan harus potong-potong kan. betul. Iya. Mungkin terdengar ribet ya dipotong-potong, Nah. tapi justru serunya di situ. Serunya di situ. Mungkin Oh. kalian bisa beli dulu, nanti baru dibuka, bongkar. Seru nih, Re. Boleh juga nih. Kapan-kapan bikin video Tutorial. bukan tutorial lah ya sebutannya. Berbagi ilmu lah ya. Bagi ilmu lah ya, bagi ilmu. Oke. Lo bikin ini tuh gimana, kenapa gitu lo. Menarik juga ya. Nanti kita bikin videonya. Sip. Ya gitulah kira-kira kisah gua bermain Tamiya. Oke. Asiknya main Tamiya. Sebenarnya gua pengen banget nih ngasih unjuk buat test track. Sekali aja gimana? Boleh. Sekali aja ya. Oke, boleh. Paling juga. udah jam berapa nih? Jam berapa ini ya? Udah 1:30 pagi nih. Setengah 1 pagi loh. Gila banget. Kita coba ya. Coba sekali Coba aja. ya, coba. Lo mau pegang kameranya? Boleh. Dipegang kameranya. Oke. Coba lah. Ini jadi ketahuan dong tracknya. Oh iya ketahuan nih tracknya baru pengen besok nunjukinnya ya. Oke. Lecek sih tapi nih hujan mulu. Track kita outdoor soalnya. Oke. Dari mana nih mulainya nih? Dari sini, start dari sini. Start dari sini nih. Oke. Ini ikut track sama. Ntar lo ikutin aja. Oke. Ambil jalan begini ya. Yoi, ntar gua ini dulu ya, coba. Ini, Le. Ini standar nih. Mana tuh? Ini standar nih kontak liner lah. Fungsinya buat apa tuh fungsinya tuh? Buat ngebersihin dinamo. Buat bersihin dinamo. Buat ngedinginin dinamo. Oke. Bersihin dinamo supaya ya lebih kenceng aja jadinya dinamonya. Ini Oke. gue nyalain dulu ya.
Tuh, kenceng kan? Kenceng loh. Tuh. Wih. Panasin dikit, jangan terlalu kenceng, biar nggak terlalu berisik. Oke. Cuma mau lihat doang kan. Oke. Gue start dari sini ya. Gue masuk di line dalam. Oke. 2, 3. Wih. 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 Asik kan? Cakep banget. Asik kan? Udah. Biar kayak Om Fani dong. Tangga marah. Biar kayak Om Fani dong. Gimana gayanya Om Fani? Kemarin gimana? Mantap. Oh iya. Mantap. Anjay. Asik kan? Oke, asik banget. Ntar kapan kita review track? Asik kan? Pas loncat Oke. dulu ya. Hah? Sini nih, loncat di sini Yoi, asik nih. di situ asik ya? Wah, asik banget dong. Ada nggak di video ada ya? Ada dong. Gila. Begitulah serunya main STO. Tapi emang ya ini tracknya karena gua kan track gua outdoor nih. Iya. Jadi ya hujan terus kan, jadi ini agak tadi ya udah basah terus ya udah gue lapin ya, tapi kan nggak maksimal tuh basah. Basah tuh ini ya. Dan ini baterai gue juga baterai biasa aja, baterai jelek. Baterai apa tuh? Baterainya gue pakai Fujitsu. Fujitsu. Lumayan bagus itu Fujitsu. Ya Fujitsu buatannya Jota. Buatan Jota. Iya betul. Buatan Jota. Dibikinin sama Om Tony. Om Tony. Om Tony sih. Astaga, kok gue lupa namanya. Bukan Om Tony. Lupa gue. Lah, pokoknya ada lah dari Ya, Jota. pokoknya tim Jota. Tim Jota. Tim Jota. Tim legend juga itu. Tim jadul, tim lama juga. Gokil tim Jota. Lah, gitulah Le, kira-kira Le kisah tentang si pertamiaan gua. Nah, itulah kenapa gua bikin channel ini, gua switch channel gua dari gua RC. switch dari RC ke Jadi Tamiya karena ini lebih long last. Oke. Gue jujur tuh Le, Oke. main Tamiya lebih long last, asli long last banget. Lebih seru lah ya. Bukan lebih seru, lebih panjang. Lebih panjang. Karena ya nggak mahal, nggak mahal gitu. Partnya 60.000, 40.000, Tapi itu 30.000. STO bisa sampai ke beli motor. Ya beda kalau gua kan udah maksudnya terlalu mendalami gitu Le. Ya sebenarnya nggak gitu juga. Nah itu juga salah tuh gua tuh. Nah ini penting nih tips buat Oke. yang baru mulai. Jangan kayak gua tuh gila banget. Maksudnya gua kalau udah pusing udah pesen baru lagi Nah, gitu. itu jangan Diikutin. Pokoknya sebenarnya main STO tuh lo cukup punya satu. Enaknya di STO tuh cukup punya satu. Oke. Pelajarin itu dengan baik ya, dengan benar gitu. Mau lo pakai walet, mau lo pakai, sebenarnya balik lagi gimana poinnya, gaya bermain. Gimana caranya Pressure. mobilnya kencang, Oke. stabil, Oke. nggak jatuh, dah itu doang. Jadi semua fitur itu punya fungsi masing-masing dan kita bisa ngakalin fungsi itu supaya lebih bagus gimana. Oke. Menurut gue gitulah kira-kira Le. Gimana Le? Jam 1 nih Le. Oke, mungkin dari penonton kalau ada pertanyaan bisa di komen di Yes, bawah. betul. Kalau ada yang nanya, mau bertanya, bukan nanya lah ya, ada yang mungkin punya pengalaman gitu. Iya. Kalau misalkan ya mau nanya nggak apa juga. Ya, yang Tapi buat pemula lah. nanti gua tanyanya, misalkan lu terlalu teknikal, nanyanya ya gua tanyanya sama yang 10 lagi Coach Alek nih. Ada Kira-kira Coach Alek gitu. ntar. Kita datengin deh nih. Oh tenang, nanti kita Datengin lah ya. kita bongkar ilmunya Coach Alek. Kita datengin apa kita datengin ke sana nih? Kita kesana dong. Kesana aja ya. Kesana dong. Menghormati Coach Menghormati Alek. coach dong. Kecuali coach mau sekali mau kesini. Coach bisa coach sini. Coach. Mau kali coach nyobain track. Ya, nyobain triknya ada nih tadi. Oke, sip. Segitu dulu lah video kali ini. Oke. Video pertama, video pembukaan dari channel STO Style. Steo. Tunggu gebrakannya. Tunggu gebrakannya. Asik. Ntar kita bakalan bikin video berikutnya. Mungkin kita akan bahas. Oh, besok ada Cengres. Oh iya, besok ada Cengres. Di Jordan Jordan Toys. Toys. Besok kita liput sambil kita ngobrol sama racer-racer yang di Jordan Toys. Toys. Oke. Oke, tungguin video selanjutnya. Jangan lupa di Subscribe dan pencet tombol loncengnya. Anjay, kayak YouTuber lu. Iya, kan youtuber. Dah, ngantuk gue, Le. Iya sama. Aduh.